Baiklah adik-adik pelajar, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang fisika 9, yaitu hukum Newton tentang gerak. Ya. Nah, pertama kita akan lihat yaitu hukum pertama dari si Newton. Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan demikian juga benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, hukum ini disebut dengan hukum kelembaman. Artinya apa? Artinya setiap benda yang ada di alam semesta ini ingin mempertahankan keadaan awal. Jadi kalau keadaan awal dia diam, ingin tetap selamanya diam. Dan kalau keadaan awal dia sudah bergerak lurus beraturan, ingin tetap bergerak lurus beraturan. Nah, itu ada dipelajari ya. Maka secara matematis dapat kita tuliskan yaitu jika resultan gaya itu kita buat secara matematis ada dipelajari sigma F yang bekerja pada sebuah benda sama dengan nol, ya. Maka, kita lihat dari teorinya, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi dapat kita katakan bahwa kemungkinan ada dua benda tersebut. Benda mungkin diam, itu yang pertama dia dipelajari. Dan yang kedua, mungkin bergerak, tapi hati-hati. Gerakannya adalah gerak lurus beraturan. Karena di materi sebelumnya adik-adik sudah kita bahas bahwa gerakan itu ada dua, ya. Ada GLB, ada GLBB. Nah, ini yang GLB ya. Kalau dia diam, maka dipastikan kalau diam itu bahwa kecepatan sama dengan nol ya. Kecepatan berarti V ya. V sama dengan nol. Dan demikian juga percepatan sama dengan nol. Itu kalau dalam keadaan awal benda itu diam. Lalu kalau keadaan awal benda itu adalah ber-GLB, maka adik-adik pelajar harus paham juga dalam hal ini bahwasanya kecepatannya konstan. Nah, kecepatannya konstan. Ingat kemarin syarat daripada GLBB adik-adik pelajar ya. Dan A-nya pun sama dengan nol. Artinya di sana tidak mengalami perubahan kecepatan, itu GLB-nya. Nah, sehingga untuk kondisi keadaan sigma F sama dengan nol, maka dapat kita pastikan bahwa benda dalam keadaan seimbang. Nah, atau setimbang adik-adik ya. Maka benda dikatakan dalam keadaan setimbang. Dalam keadaan setimbang. Oh, ternyata benda yang setimbang adik-adik pelajar, ada dua kemungkinannya. Benda setimbang itu mungkin diam, mungkin bergerak lurus beraturan. Jadi artinya benda yang setimbang tidak selalu diam ya. Bisa juga bergerak lurus beraturan. Baik, masuklah kita ke poin berikutnya, hukum kedua Newton. Nah, hukum ini menyatakan bahwa percepatan yang dialami oleh sebuah benda adalah sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Ya, maka dikatakan benda dalam hal ini adalah ber-GLBB. Jadi secara matematis dapat kita tuliskan adik-adik bahwa A sebanding atau berbanding lurus ya, sebanding atau berbanding lurus dengan resultan gaya F dan berbanding terbalik dengan M. Nah, itu adik-adik. Atau dengan kata lain, boleh dong kita tuliskan bahwa sigma F menjadi M kali A. Ini sama saja ya. Jadi kalau gaya tunggal berarti cukup F sama dengan MA ya. Kalau gaya tunggal berarti kita cukup tuliskan F sama dengan MA. Khusus gaya yang tunggal ya. Tapi kalau lebih dari satu harus pakai resultan atau sigma F. Nah, untuk ini adik-adik
dapat kita lihat bahwa benda tadi ber-GLBB. Otomatis rumus-rumus yang ada di GLBB juga berlaku di hukum Newton kedua ini. Adik-adik masih ingat yang pertama apa? Oke, sebutkan. VT sama dengan V0 tambah kurang A dikali dengan T. Nah, ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, adik-adik ya. Lalu bagaimana rumus keduanya? Rumus kedua yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah kurang 2 kali A kali dengan jarak S. Lalu yang terakhir, bahwa jarak atau S itu persamaannya adalah V0 dikali T tambah kurang setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, tentu kalian masih ingat dari belajar bahwa di sini ada plus minus ya. Jadi ada saatnya dipakai nanti plusnya, ada saatnya dipakai min. Nah, ini ketentuannya apa? Ketentuannya ya, jika nanti bahwa VT lebih besar dari V0, maka kamu gunakan tanda plus. Nah, jadi ya, berarti kamu gunakan plus A. Jadi kita pakai yang tanda plusnya ya, plus A. Tetapi sebaliknya, jika VT justru lebih kecil daripada V0, berarti terjadi perlambatan dari pelajar ya, maka dapat kita pastikan dalam hal ini bahwa tanda daripada percepatannya adalah negatif. Jadi kita pakai tanda negatif semuanya ya. Karena apa? Karena di situ terjadi perlambatan. Oh, berarti kalau positif artinya percepatan, kalau negatif artinya perlambatan. Baik, adik pelajar, kita lanjutkan ketiga, yaitu hukum Newton ketiga. Menyatakan jika benda A memberi gaya terhadap benda B, maka benda B juga akan memberi gaya terhadap benda A. Jadi saling memberi. Dengan kata lain, ketika ada gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi. Maka disebut gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Maka secara matematis dapat kita tuliskan adik belajar bahwa F aksi sama dengan F reaksi. Sama dengan F reaksi, tetapi hati-hati adik-adik belajar, yaitu tandanya berlawanan arah antara gaya aksi dengan gaya reaksi, maka diberikan di matematisnya adik-adik menjadi tanda min. Nah, jadi tanda min itu artinya apa? Tanda min artinya bahwa gaya aksi selalu berlawanan arah dengan gaya reaksi. Itu artinya kalau ditulis matematis, F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ketika gaya aksi ke bawah, reaksi ke atas. Ketika gaya aksi ke kanan, reaksi ke kiri. Ketika gaya aksi ke depan, reaksi ke belakang, dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan kalian sudah memahami teori ini, karena ini sebenarnya sudah ada di SMP, ada di pelajaran. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, sebuah mobil bermassa 2 ton bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian mobil direm dan berhenti setelah 10 sekon. Jadi ada satu kata penting di sini adik-adik, yaitu berhenti ya. Maka jangan sampai lupa, kalau benda sudah berhenti maka dipastikan VT-nya sama dengan 0 ya. Kalau benda berhenti. Kemudian di sini ada massa. Hati-hati adik pelajar, yaitu masalah satuan ya. Kalau di situ masih dalam satuan ton, harus kita ganti menjadi kilogram. Tentu kalian masih ingat nggak cara mengganti ton ke kilo kali berapa? Iya, dikali 1000 ya. Jadi 1 ton itu adalah 1000 kilo. Berarti kalau 2 ton berapa dong? 2 kali 1000 adik-adik ya. Oh, berarti massa sama dengan 2000 kilogram. Gitu ya. Lalu kecepatan mula-mulanya di sini kalau kita perhatikan 36 km per jam. Kita harus tahu 1 km berapa meter? 1000 ya. 1 km berarti 1000 meter. Otomatis 36 km kita ganti jadi 36.000. 36.000 kalau kita ganti dalam 1 meter. 1 jam berapa sekon? 3.600. Oh, berarti per jam, berarti per 3.600 sekon. Nah, ini ada pelajar yang harus teliti terlebih dahulu, sehingga kalau kita bagi ini menjadi 10
tetapi sudah berubah menjadi satuan meter per sekon. Jadi diingat kembali bahwa kalau ada satuan kecepatan dalam kilometer per jam, harus terlebih dahulu kita ubah menjadi meter per sekon. Baiklah, jadi tadi kita sudah tahu bahwa di sini ada perlambatan. Kenapa? Karena terjadi pengereman, ya, pengereman sehingga terjadi perlambatan. Ingat tadi ya, jadi A tanda minus ya. Berarti A sama dengan VT dikurang V0 per T. Nah, datangnya dari rumus yang mana? Dari sini. A sama dengan VT dikurang V0 per T, ya. Maka sini pasti negatif adik pelajar ya. Coba kalau kita perhatikan, berarti VT-nya 0, V0-nya 10 ya. Berarti min 10 per 10 berarti min 1. Min 1 meter per sekon kuadrat. Itu A-nya. Kan yang ditanya adalah gaya pengereman. Otomatis gaya pengereman itu tanda negatif karena memperlambat adik-adik ya. Berarti rumusnya M dikali dengan A. Karena gayanya gaya tunggal. Berarti dapat kita lihat tadi seperti ini ya. F sama dengan M kali A. Ya. Maka kita masukkan angkanya adik-adik. M-nya 2000 dikali A-nya 1 berarti jadi minus 2000. Minus itu artinya gayanya adalah memperlambat ya. Jadi sekalipun di pilihan tidak ada tanda minus, maka tetap kita pilih adalah C. Karena minus itu hanya menyatakan terjadinya perlambatan. Baik adik-adik pelajar, kita lanjutkan yang soal kedua. Gaya F mendorong benda A mengalami percepatan 4. Dapat kita tuliskan adik-adik bahwa dalam hal ini dapat kita cari massa A. Dengan rumus apa kita cari? Dengan rumus hukum kedua. Berarti M sama dengan F per A. Nah itu, ya. M sama dengan F per A. Oke? Nah, jadi dapat kita tuliskan adik-adik bahwa F-nya sudah kita tuliskan per AA jadinya ya. Berarti M sama dengan F per A. Ya. F per A daripada benda A. Nah, percepatan benda A di soal sudah dikasih tahu berapa? Yaitu 4. Oh, berarti F per 4 dong. Oke. F per 4. Ya. Baru masuk apa? Masuk F yang dialami massa oleh benda B. Dengan gaya yang sama katanya. Berarti F per A si B. Gitu aja. Ini dari hukum Newton kedua ya, bahwa F sama dengan MA berarti M sama dengan F per A. F per A siapa? Tentu A si B dong. Ya, berarti dapat kita tulis A si B dengan nilai berapa? 12 ya. Oh, berarti massa si B F per 12. Nah, yang menjadi persoalan adik-adik, ketika A dan B digabung. Nah, ketika A dan B digabung, maka otomatis ya, bahwa percepatannya menjadi percepatan gabungan dong, ya. Dapat kita tuliskan bahwa A gabungan daripada AB ya, itu artinya maka kembali ke rumus kedua tadi. A itu berarti F dibagi N. Itu gaya tunggal adik-adik ya. Oh, berarti F-nya tetap tidak berubah, hanya bendanya digabung sekarang adik-adik ya. Berarti dapat kita tulis A gabungan AB menjadi F per massa benda A ditambah massa daripada benda B. Nah, di langkah sebelumnya kita sudah tentukan berapa MA dan MB. Maka adik-adik pelajar tinggal gabung ya. Maka A gabungan benda AB menjadi F per, nah ayo kita lihat adik-adik, F per MA. MA-nya tadi apa? F per 4. Kita tulis ya, F per 4. Oke. Ditambah MB. MB itu apa? F per 12 ya. F per 12. Nah itu. Sehingga ini tinggal menyamakan penyebutnya adik-adik ya. Berarti F per. Nah, kalau kita samakan penyebutnya ini berapa? 12 dong ya, KPK-nya ya. Iya. Ini per yang panjang gitu adik-adik ya. Berarti 12 dibagi 4 berapa? 3 ya. 12 dibagi 2 1. 3 tambah 1 4. Nah, sehingga secara matematis ini akan naik ke atas angka 12-nya adik-adik ya. Naik ke atas menjadi 4F dibagi 12F dibagi 4F. Berarti hasil berapa? 3, karena F-nya habis ya. Ini habis, F-nya, oh berarti jawabannya 3 meter per sekon. Nah, otomatis dong akan semakin kecil percepatannya. Waktu sendiri aja si A tadi 4, waktu sendiri si B 12, tapi begitu digabung akan berkurang karena semakin berat.
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, semakin berat massa benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Dan semakin ringan massa benda, maka percepatannya akan besar. Kenapa? Karena itu berbanding terbalik dengan massa, sesuai dengan hukum Newton yang kedua. Baik adik pelajar, berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke soal terakhir. Benda A dan B dihubung melalui katrol licin seperti pada gambar. Jika massa benda A 3 kg, benda B 2 kg, maka percepatan dan tegangan tali T adalah. Nah, pertama sekali kita cari terlebih dahulu percepatannya, adik-adik. Nah, percepatannya itu cukup kita hitung dengan hukum Newton, yaitu sigma F per M. Sigma F artinya apa? Yaitu gaya yang besar dikurang gaya yang kecil. Kita lihat A lebih besar, 3 kilo, B 2. Oh, berarti berat benda A dikurang berat benda B dibagi massa total, ya. Ingat hukum Newton kedua ya. Berarti MA ditambah MB. Nah, baiklah. WA-nya apa? Massa A kali gravitasi. Ambil gravitasinya berapa? 10 adik-adik. Kalau nggak disebutinnya, berarti 3 kali 10, 30 dong. Oke, dikurang WB. WB-nya 2 kilo kali gravitasi 20. Massa A tambah massa B berarti berapa? 3 tambah 2, 5. 30 kurang 20, 10 dibagi 5, 2. Ternyata percepatannya adik-adik pelajar adalah 2 meter per sekon kuadrat. Lalu pertanyaan terakhirnya apa? Tentukan tegangan tali yang menahan benda A dan B. Coba kita lihat gambar. Tegangan tali ini tentu akan menahan ke atas, sedangkan beban akan menarik ke bawah. Kita ambil salah satu contoh benda A. Boleh nggak benda B, Pak? Boleh. Akan sama hasilnya adik-adik. Cuma hati-hati. Kalau kita tinjau benda A, arah gerakannya harus paham ya, bahwa gerakan benda itu adalah ke bawah, ya, jangan sampai salah. Kalau kita tinjau benda A, berarti gerakan benda ke bawah, ya. Maka karena dia resultan adik-adik, berarti A sama dengan yang besar kurang yang kecil. Kalau turun berarti yang besar ke bawah. Kalau naik berarti yang besar ke atas. Berarti WA dikurang tegangan tali dibagi dengan massa si A. Oke, berarti dapat kita kali silang adik-adik pelajar ya. Kalau kita kali silang, berarti sama artinya ini dengan WA dikurang tegangan tali sama dengan massa si A dikali percepatan sistem tadi yang sudah dapat 2 ya. Berarti tegangan tali T dapat dong kita tulis menjadi apa? Menjadi WA dikurang MA kali A. WA-nya adalah 30 ya, 3 kali gravitasi. MA-nya 3 kali 2 berarti 6. Maka hasilnya adalah 24 Newton. Maka kalau nanti adik mau meninjau benda B bisa nggak? Bisa ya. Nah, kalau kamu tinjau benda B, adik-adik bisa sama hasilnya nanti 24 ya. Tetapi kalau dia benda B, otomatis yang ke atas lebih besar dong. Berarti nanti apa kita bikin? T dikurang WB. Nah, itu bedanya adik-adik ya. T dikurang WB sama dengan ND kali A. Hasilnya nanti akan tetap 24. Baiklah, semoga apa pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kemantapan materi fisika kalian semuanya. Selamat belajar, tetap semangat, semoga sukses.